Kita lanjutkan tutorial tentang Jibas Schoolpay. Kali ini kita akan membahas tentang langkah pertama dari implementasi Jibas Schoolpay di sekolah, yaitu pengaturan tabungan siswa dan pegawai yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan non-tunai di sekolah, dan juga pengaturan menu Schoolpay di Jibas Keuangan. Ini seperti yang kita bahas di video tutorial sebelumnya, bahwa untuk implementasi Jibas Schoolpay ini ada 4 tahap. Nah, kita sekarang membahas tahap yang pertama, yaitu pengaturan di Jibas Keuangan. Pertama, kita membuat tabungan siswa dan pegawai, dan kedua, kita mengatur menu Schoolpay untuk disiapkan sebelum menerima pembayaran non-tunai. Di sini, saya hanya akan menjelaskan pembuatan tabungan siswa yang nantinya digunakan sebagai sumber pembayaran non-tunai lewat Jibas Schoolpay. Sedangkan untuk tabungan pegawai sebenarnya sama saja prosesnya, jadi ini bisa digunakan di tabungan pegawai. Nah, contohnya di sini saya akan membuat tabungan Schoolpay SMA. Di sini ada dua kode rekening yang digunakan, yaitu kode rekening kas dan hutang. Untuk kas, nanti kita buat kodenya 125, namanya kas tabungan Schoolpay SMA. Sedangkan untuk hutang, kodenya 906, namanya adalah hutang tabungan Schoolpay SMA. Nah, kita masuk ke menu tabungan siswa di Jibas Keuangan, lalu kita klik kode rekening akuntansi. Kita pilih kategori harta, lalu kita klik tambah rekening perkiraan. Nah, di sini kita inputkan untuk kodenya 125, namanya kas tabungan Schoolpay SMA. Nah, kita klik simpan, lalu kita pilih kategorinya hutang, lalu kita klik tambah rekening perkiraan. Di sini kita inputkan kodenya 906, namanya hutang tabungan Schoolpay SMA. Nah, kita klik simpan. Lalu kita kembali lagi ke menu tabungan siswa, lalu kita klik jenis-jenis tabungan. Nah, ini kita pilih departemennya SMA, lalu kita klik tambah jenis tabungan. Nah, di sini namanya adalah tabungan Schoolpay SMA. Untuk rekening kasnya adalah yang barusan tadi kita buat, kas tabungan Schoolpay SMA. Sedangkan rekening hutangnya, nah ini kita buat yang ini, hutang tabungan Schoolpay SMA, ini yang kita tadi buat. Nah, lalu kita cek ini notifikasi SMS, Telegram. Ini artinya begitu ada transaksi setoran atau tarikan di tabungan Schoolpay SMA, nanti akan dikirimkan notifikasi ke orang tua lewat SMS, lewat Telegram, atau jendela sekolah. Klik simpan. Nah, di sini kita sudah menyiapkan tabungan Schoolpay SMA yang nantinya digunakan untuk pembayaran non-tunai di Jibas Schoolpay. Kita masuk ke menu Schoolpay. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita atur dahulu sebelum menggunakan Jibas Schoolpay, yaitu konfigurasi payment, staff dan daftar vendor, dan juga batasan transaksi harian untuk siswa. Yang pertama, kita klik konfigurasi payment. Di sini kita bisa mengatur konfigurasi dasar untuk pembayaran lewat Jibas Schoolpay, yaitu kita menentukan tabungan yang jadi sumber pendanaan pembayaran non-tunai. Nah, di sini akan muncul untuk pembayaran siswa departemen SMA. Nah, ini kita klik tombol pensil ini. Nah, di sini ada muncul Windows baru. Nah, di sini muncul ya untuk departemen SMA. Nah, untuk auto debit tabungan, nah ini kita bisa memilih tabungan yang mana. Nah, di sini ada keterangannya tabungan yang dijadikan sebagai sumber untuk pembayaran non-tunai. Nah, kita pilih yang tabungan Schoolpay SMA yang barusan kita buat. Lalu di sini ada maksimum transaksi per hari. Nah, di sini juga ada keterangannya maksimum total pembayaran per hari yang bisa dilakukan oleh siswa. Nah, bila diisi 0, ini tidak ada batasan.
Tapi di sini ada catatan untuk pembayaran iuran sekolah tidak dibatasi oleh jumlah ini. Jadi untuk pembayaran iuran wajib atau iuran sukarela lewat Jibas Schoolpay nanti tidak dibatasi oleh maksimum jumlah ini. Nah, lalu di sini juga ada dua rekening ya, rekening kas vendor dan rekening hutang vendor. Contohnya di sini saya akan menggunakan untuk rekening kas vendornya kodenya 127, yaitu kas transaksi vendor Schoolpay SMA. Sedangkan untuk rekening utang vendornya saya pilih yang 907, yaitu hutang transaksi vendor Schoolpay SMA. Nah, kedua rekening ini yang 127 dan 907 ini bisa dibuat di menu sebelumnya untuk pendataan kode rekening akuntansi. Ilustrasi penggunaan rekening kas dan hutang vendor saya tampilkan pada gambar berikut. Contohnya di sini vendor A ini menerima transaksi lewat Jibas Schoolpay sebesar 20.000. Nanti di jurnal akuntansi akan tercatat transaksi sebagai berikut. Untuk kode 127 yaitu kas transaksi vendor Schoolpay SMA, nanti jumlahnya didebet sebesar 20.000. Sedangkan untuk yang kreditnya yaitu 907 hutang transaksi vendor SMA sebesar 20.000. Nah, ada juga vendor B, ini juga menerima transaksi dari Schoolpay sebesar 75.000. Nanti di jurnal akuntansi tercatat sebagai berikut. Di kasnya rekening 127 debit 75.000 dan di kreditnya 75.000 untuk hutang transaksi vendor SMA. Jadi, total transaksi vendor di Jibas Schoolpay ini sebesar 95.000. Nah, 95.000 inilah yang nanti harus direfund ke vendor. Proses refundnya ini mengambil dari saldo tabungan Schoolpay siswa yang menjadikan sumber dana pendanaan akuntansi non-tunai. Jadi, kode rekening 127 ini adalah kas milik vendor yang tidak boleh digunakan oleh sekolah karena nanti jumlah ini harus dibayarkan ke vendor. Sedangkan 907 ini adalah kewajiban sekolah kepada vendor. Jadi di sini hutang dianggapnya dan ini nanti harus dibayarkan melalui proses refund. Nah, setelah semua konfigurasinya kita tentukan, kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul konfigurasi yang telah kita tentukan untuk pembayaran siswa departemennya SMA. Ini nanti auto debit tabungan Schoolpay SMA ini untuk pembayaran non tunai. Lalu maksimum transaksi perharinya sebesar 20.000 dan rekening kas yang digunakan untuk vendor adalah 127, ini kas transaksi vendor dan untuk hutang vendornya 907 ini hutang transaksi vendor. Nah, untuk pembayaran pegawai juga ini prosesnya sama dengan yang pembayaran siswa. Nanti kita klik tombol pensil ini. Nah, lalu kita juga bisa mengatur konfigurasi yang tadi kurang lebih sama. Untuk tabungannya nanti dipilih untuk yang pegawai, maksimum transaksi per hari, rekening kas vendor, rekening hutang vendornya ini nanti sama. Selanjutnya, kita beralih ke pengaturan berikutnya. Kita klik menu Schoolpay, lalu klik staff vendor. Nah, di sini kita bisa menentukan staff atau petugas yang nanti bisa menggunakan aplikasi Schoolpay Android. Nah, Schoolpay Android ini adalah aplikasi yang digunakan oleh vendor atau kasir atau bendahara untuk menerima transaksi non tunai dari siswa atau pegawai. Contohnya di sini sudah saya buatkan satu user ya, satu staff. User ID-nya Ahmad, username-nya Ahmad Sujana. Vendornya belum ditentukan, nanti kita tentukan statusnya ini aktif. Nah, untuk menambahkan kita klik tombol tambah. Nah, di sini misalnya kita mau menambah user baru, user ID-nya adalah Budi, namanya adalah Budi Rahmadi, passwordnya 12345. Nah, password ini nanti digunakan oleh Pak Budi untuk masuk di Jibas Schoolpay Android. Jadi nanti user ID-nya Budi, passwordnya ini 12345. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah membuat dua staff yang nanti bisa menggunakan Jibas Schoolpay Android. Tapi kedua staff ini belum ada
vendornya. Nanti kita daftarkan di vendor mana kedua staf ini berada. Kita lanjutkan ke pengaturan berikutnya. Kita kembali lagi ke menu SchoolPay, lalu kita klik daftar vendor. Nah, di sini kita bisa mendaftarkan vendor-vendor mana saja yang bisa menerima pembayaran secara non-tunai dari siswa. Nah, vendor yang dimaksud ini seperti kantin di sekolah, atau koperasi, atau juga kasir sekolah yang nantinya menerima pembayaran iuran wajib atau sukarela dari siswa. Nah, untuk menambahkannya kita klik tombol tambah. Nah, di sini kita contohnya mau menambahkan untuk kasir sekolah ya. Vendor ID-nya kita kasih namanya kasir. Terus namanya adalah kasir sekolah. Nah, terus ini ada keterangan terima iuran. Vendor bisa menerima pembayaran iuran siswa. Ini iuran wajib atau iuran sukarela. Nah, untuk kasir sekolah ini tentunya bisa ya. Nah, itu kita klik centang. Nah, ini ada metode validasi. Ini pilihannya ada PIN siswa atau PIN dan persetujuan siswa. Jadi, nanti setiap kali siswa membayarkan transaksi lewat Cibas SchoolPay, nanti siswa bisa menginputkan PIN siswanya. Nah, bila tidak mau repot, siswanya tidak mau repot, nanti oleh vendor juga bisa. Ini atas persetujuan siswa. Nah, yang paling aman tentunya ini lewat PIN siswa saja. Jadi, kartu pembayarannya nanti tidak bisa digunakan oleh siswa yang lain. Nah, untuk metode validasinya kita pilih PIN siswa. Jadi, untuk setiap kali transaksi, siswa harus menginputkan PIN pribadinya yang hanya diketahui oleh sendiri. Nah, lalu di sini ada kirim pesan. Ini mengirimkan notifikasi transaksi pembayaran lewat SMS atau lewat Telegram atau jendela sekolah ke orang tua. Nah, ini kita pilih centang. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan vendor yang bisa menerima pembayaran lewat Cibas SchoolPay. Nah, tapi di sini belum ada stafnya nih. Nah, untuk menambah stafnya kita klik tambah. Nah, di sini kita pilih staf. Misalnya ini Pak Ahmad ya. Tingkatan di sini misalnya manajer. Untuk ini tingkatan di sini ada dua pilihan, ada manajer dan ada operator. Untuk operator ini hanya bisa menerima pembayaran saja, tapi tidak bisa mengedit transaksinya. Sedangkan manajer nanti bisa mengedit transaksi. Jadi misalnya ada kekeliruan, nanti bagian operator harus lapor dulu ke bagian manajer untuk mengedit nominal transaksinya. Nah, ini kita klik yang manajer, lalu kita klik simpan. Nah, misalnya kita akan menambahkan vendor yang lain, yaitu untuk kantin sekolah. Kita klik tambah. Nah, untuk menyingkat waktu, di sini sudah saya isikan. Yang akan kita input adalah untuk bakso sekolah. Jadi vendor ID-nya bakso, namanya bakso sekolah. Nah, untuk bakso sekolah ini tentunya tidak bisa menerima iuran ya. Jadi ini kita bersihkan. Dan untuk metode validasinya, ini bisa PIN dan persetujuan siswa. Ini maksudnya ya, jadi siswa tidak perlu input PIN. Ya, atas dasar persetujuan siswa, nanti vendor bisa melakukan transaksi. Lalu untuk kirim pesan ini juga kita bersihkan supaya setiap kali transaksi tidak ada notifikasi ke orang tua. Ini juga untuk menjaga privasi untuk kenyamanan dari orang tua. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, ini baksonya sudah bertambah. Lalu kita klik tambah staff. Ini juga misalnya untuk yang staffnya ini Pak Budi, tingkatnya adalah manajer. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua vendor yang nanti bisa menggunakan Cibas SchoolPay. Kita lanjut ke pengaturan berikut, yaitu batasan transaksi harian siswa. Nah, di sini kita pilih departemen SMA, kelasnya 10. Nah, kita klik tombol lihat. Nah, di sini akan muncul batasan transaksi yang bisa dilakukan siswa per hari. Ini secara default dipilih adalah sebesar 20.000. Seperti yang kita inputkan pada saat pendataan konfigurasi payment. Nah, ini bisa kita ubah. Misalnya untuk siswa Amelia ini, karena ini siswanya berkecukupan, nah kita edit menjadi misalnya jadi 100.000 gitu per hari. Nah, ini kita klik simpan.
Nah, jadi siswa Amelia ini berbeda dengan siswa lainnya, untuk hariannya tidak 20.000, tapi sebesar 100.000. Nah, jadi kita sudah melakukan 4 konfigurasi yang diperlukan untuk memulai Jibas School Pay, yaitu konfigurasi payment, staff dan daftar vendor, dan batasan transaksi harian siswa.